Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar, yaitu sebuah kajian pakar dan pernyataan sikap NU Khitah tentang IKN Ibu Kota Negara. Berbeda dengan suara-suara yang kerap kali muncul dari kubu NU, di mana suara-suara tersebut biasanya selalu sejalan dan seiring dengan pemerintah. Tapi kali ini berbeda, karena NU Khitah ternyata tidak setuju pada ibu kota negara baru yang akan dibangun oleh pemerintah di Kalimantan Timur. Mereka menentang karena berbagai alasan, termasuk para pembicara dari acara kajian pakar ini. Tidak satu pun yang mendukung perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain, khususnya dalam hal ini tentu saja ke Kalimantan. Abdullah Heha Mahwa mengatakan bahwa pemindahan ibu kota jelas tidak bisa dilakukan sekarang ini atau dalam waktu dekat, karena naskah akademiknya aja tidak memenuhi persyaratan akademik dan anggaran-anggaran yang dibutuhkan juga tidak ada. Tidak ada dalam APBN 2020, 2021 maupun 2022. Lalu dia mempertanyakan apakah pemilihan daerah Penajam Pasar Utara itu karena tanah-tanah di sana sudah dikuasai oleh para naga, sehingga para naga ini bisa memperoleh keuntungan bisnis sekaligus politik apabila wilayah-wilayah yang dikuasai menjadi ibu kota negara baru. Bravos, your digital radio station. Hari Rabu kemarin saya dengan 76 anggota masyarakat, akademisi, praktisi, purnawirawan jenderal, dan beberapa kalangan sudah datang ke Mahkamah Konstitusi mendaftarkan gugatan formil. Formil ya? Ya. Ada 5 alasan kami mengajukan gugatan formil. Yang pertama, undang-undang yang kita kenal dengan undang-undang IKN yang dimulai dengan naskah akademis sangat tidak memenuhi persyaratan nilai akademis. Kenapa? Karena dalam suatu naskah akademis harus ada perencanaan pembangunan, ada perencanaan regulasi, ada perencanaan anggaran, dan kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Itu harus punya asas kontinuitas, sehingga mungkin 25 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun, dan seterusnya. Itu tidak tergambar. Kemudian, di dalam poin pertama ini, ternyata di dalam program pembangunan nasional jangka panjang, dalam Undang-Undang nomor 17, tidak disebutkan, nomor 17 tahun 2007, tidak disebutkan ada program pemindahan ibu kota negara. Tidak ada dalam rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, dalam rencana pembangunan jangka menengah, yaitu 2015-2019, juga tidak ada masuk rencana pemindahan ibu kota. Tiba-tiba, ujuk-ujuk di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, itu ada ide untuk memindahkan ibu kota. Tapi aneh bin ajaib, dalam APBN 2020, 2021, dan 2022 tidak ada anggaran untuk pemindahan ibu kota. Jadi ini butir pertama dalam konteks naskah akademis. Butir kedua, dari 44 pasal yang ada di dalam Undang-Undang IKN ini, potensi korupsinya sangat luar biasa. Saya sebagai mantan penasihat KPK 8 tahun, saya tahu potensi korupsinya itu. Ada 13 potensi korupsi dari pembangunan IKN baru ini. Kenapa? Karena 13 dari 44 pasal itu diberikan pendelegasian kepada pemerintah. Yang itu nanti dalam bentuk Perpres atau Kepres. Nah, kalau Perpres atau Kepres, tidak ada lagi campur tangan DPR, apalagi DPD, dan seterusnya. Dan kemudian kita tahu bagaimana setelah Undang-Undang Cipta Kerja, lahirlah sekian banyak Kepres yang membuat masyarakat jadi kebingungan. Jadi ini potensi korupsi yang luar biasa yang ada pada
naskah akademis yang kemudian menjadi undang-undang IKN. Yang ketiga, undang-undang ini tidak memperhatikan efektivitas terhadap sistem perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dan ini tadi disebutkan oleh Profesor Daniel, bahwa soal ibu kota itu ada dalam Undang Dasar 2002. Sehingga dengan begitu, maka ketika membicarakan pemindahan ibu kota, itu harus dikaitkan dengan Undang Dasar 2002. Maka kemudian ini kelemahan dari gugatan formil yang kami ajukan. Yang keempat, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena hasil survei menunjukkan bahwa 61,9% tidak setuju pemindahan ibu kota. Ada pertimbangan soal anggaran, ada pertimbangan utang yang luar biasa, ada pertimbangan merosotnya indeks pembangunan kita, ada pertimbangan COVID-19, dan bla bla bla, seperti itu. Kemudian, partisipasi masyarakat sangat minim, di mana kita lihat bahwa dalam 28 agenda DPR, tahapan yang harus dilakukan sampai kepada pengesahan undang-undang itu, kami hanya bisa mendapatkan 7 agenda yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk kami. Yang 18 itu tidak, 21 itu tidak ada. Sehingga ini menjadi persoalan. Dalam agenda 28, tapi kemudian cuma 7 yang dilaksanakan, tiba-tiba ucuk-ucuk hanya dalam 40 hari. Undang-undang itu disahkan dengan memanfaatkan COVID-19, di mana secara online dan offline, maka kalau orang online bisa menyatakan protes dan tidak setuju, kemudian di-unmute, kemudian tidak bisa seperti itu. Nah, ini persoalan serius yang kemudian akan menjadi masalah pada kemudian. Ini adalah gugatan formil. Gugatan material yang akan kami sampaikan ada 6 butir. Yang pertama, alasan pemindahan ibu kota karena Jakarta banjir. Ternyata tahun lalu Penajam Utara itu 2 kali banjir, baik rob dari laut maupun dari hujan, dan itu beberapa orang meninggal. Jakarta, seumur hidup saya tinggal di Jakarta, tidak ada rob yang masuk ke Jakarta, paling di pesisir Tanjung Priok dan seterusnya. Sekarang pemerintah kota Jakarta, Gubernur Jakarta sudah melakukan antisipasi dengan misalnya membuat sumur-sumur serapan yang itu kalau hujan turun 1 hari itu relatif cepat bisa diserap. Kedua, alasan pindah ibu kota karena Jakarta macet. Untuk itu maka dibangun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sekian triliun. Tahu-tahu belum selesai pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, ibu kota dipindahkan. Lalu untuk apa dibangun kereta api cepat Jakarta-Bandung itu? Ini akal-akalan, bisnis, proyek, atau apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan anggaran. Sri Mulyani mengatakan tahun lalu bahwa anggaran yang akan digunakan 466 triliun itu 19% dari APBN, 81% dari BUMN dan melelang atau menjual kantor-kantor yang ada di ibu kota. Tapi sekarang ini disebutkan bahwa dari APBN itu 52,sekian% atau 53%. Dan kemudian anggaran itu meningkat menjadi 1.500 triliun. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Kusmaria tadi. 1.500 triliun. Ini belum dilaksanakan. Sudah 1.100. Bagaimana nanti? Sama dengan kereta api Jakarta-Bandung. Presiden mengatakan tidak menggunakan APBN. Tahun kemarin 3,4 triliun diinjek menggunakan dana silva tahun 2021. Sehingga bisa dibayangkan kalau sekian tahun berapa banyak pembengkakan itu. Memang pemerintah mengatakan nanti akan lelang. Saya 8 tahun di KPK, pengalaman saya 43% kasus yang ditangani KPK itu karena pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu adalah melibatkan pejabat negara terkait dengan swasta. Dan itu dilakukan oleh KPP. Ketua LKPP itu mantan pegawai KPK, saya kenal baik, orang berintegritas.
Tapi LKPP hanya menyediakan instrumen untuk terjadi proses pelelangan. Tetapi dengan sistem robot yang bisa digunakan oleh para pengusaha-pengusaha kelas atas itu, maka itu bisa ditembus untuk menerobos perusahaan lelang seperti itu. Sementara di APBN setiap tahun 35% APBN untuk pengadaan barang dan jasa. Waktu saya di sana 43% koruptor itu karena pengadaan barang jasa. Tahun kemarin saya cek teman-teman di KPK itu sudah 60%. Sehingga secara statistik matematik, kalau 2.000 triliun APBN kita, maka itu bocor 35% kali 60% kali 2.000 triliun APBN kita. Itulah sebabnya maka APBN besar, tapi rakyat tidak menikmati. Yang keempat, soal lahan. Soal lahan itu sekarang mau dipindahkan ke sana, sudah digugat oleh Kutai Kertanegara. Karena Kutai Kertanegara mengklaim itu adalah tanah wilayah, tanah adat mereka. Sehingga ada pada sengketa. Kemudian, belum apa-apa, bupatinya, Penajam Utara, sudah ditangkap oleh KPK. Jadi belum proyek berjalan secara serius, sudah ditangkap bupati. Tahun 1982 saya melakukan penelitian di Palangkaraya. Tahun 82. Di situ saya sudah tahu bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Palangkaraya. Selidik punya selidik, itu konsep PKI pada tahun 57-59. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang pindah ke Kalimantan Timur? Karena yang punya tanah dari 9 naga itu, ribuan hektar itu ada di Kalimantan Timur, bukan di Kalimantan Tengah. Sehingga proyek bisnis seperti itu bisa. Terakhir, pemerataan pembangunan. Alasan membangun pindah ibu kota untuk pemerataan pembangunan. Salah satu Pepres Jokowi pada waktu angkatan pertama jilid 1 tahun 2015, beliau tetapkan 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Pertama Papua, kedua Papua Barat, ketiga NTT, keempat provinsi saya Maluku, kelima Gorontalo, keenam Bengkulu, ketujuh Aceh, ke-8 Sulawesi Tenggara, ke-9 Sulawesi Tengah, dan 10 Sumatera Selatan. Kalimantan Timur itu provinsi kaya. Jadi kalau pemerataan pembangunan, kenapa tidak di Papua? Kenapa tidak di Papua Barat? Atau di tengah-tengah NTT? Karena itu saya setuju dengan konsep Profesor Maria tadi, Husni Maria tadi, bahwa dijadikan desentralisasi proyek-proyek di kota-kota tertentu. Sehingga dengan begitu pemerataan itu terjadi. Jika tidak, maka akhirnya kondisi akan berulang lagi. Sebagai penutup, saya menggarisbawahi pernyataan Profesor Dr. Rijal Ramli tadi, kita menyalah tafsirkan pemindahan ibu kota dengan pemindahan kota pemerintahan. Saya 15 tahun di Malaysia, saya tahu betul kenapa itu harus dipindahkan kota pemerintahan di Putrajaya, itu karena hanya 42 km dan itu kurang lebih 1 jam, tidak sampai 1 jam. Tolnya bagus dan seterusnya, seperti itu. Sehingga tetap saja dalam sejarah, dalam ilmu politik, dalam ilmu kewarganegaraan di Malaysia diajarkan ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kalau kota pemerintahan adalah di Putrajaya. Jadi tetap saja harus kita tetapkan Jakarta sebagai ibu kota yang tadi sudah jelaskan para ulama pada itu kota revolusi, pusat kebudayaan, pusat perjuangan, pusat pendidikan di Jakarta. Bahwa kemudian pemerataan pembangunan bisa dipindahkan. Atau kalau kota pemerintahan dipindahkan, ya paling di Jawa Barat atau Jatim. Kalau misalnya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa, ibu kota negara, maka lebih separuh penduduk Indonesia bisa jalan darat. Dari Aceh dan dari Bali bisa jalan darat, datang ke ibu kota yang ada di Jawa. Apakah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Tapi kalau di Kalimantan Timur, berapa orang yang harus datang sana? Hanya penduduk yang ada di Kalimantan yang bisa jalan darat. Yang lain harus pakai pesawat atau kapal laut. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana penduduknya. Siapa yang akan membeli gedung-gedung di Jakarta itu? Tidak ada pribumi. Apakah Pak Rijal Ramli, apakah YK, apakah Ical? Tidak akan bisa membeli gedung-gedung itu. Maka mereka lagi dengan agen-agen mereka dari tanah leluhur, sehingga Jakarta akan menjadi Beijing kedua, dan kemudian Penajam Utara akan Beijing ketiga, karena yang akan jadi investor, tenaga kerjanya itu juga dari sana, maka kemudian itulah menjadi Beijing ketiga. Itulah beberapa catatan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravos, Bravos, your digital radio station.